Fungsi komposisi itu adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi. Misalnya ada fungsi f(x) dan fungsi g(x) hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan huruf O ya, dan itu dibaca dengan komposisi atau bisa dibaca juga bundaran. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari f(x) dan g(x) yaitu misalnya f bundaran g x itu g dimasukkan ke fungsi f. Jika yang ditanya itu g bundaran f x, berarti maksudnya nilai f dimasukkan, bukan nilai, fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Fungsi tunggal itu merupakan fungsi yang biasa dilambangkan dengan huruf f bundaran g ataupun juga bisa dibaca dengan fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g ialah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan f. Sedangkan untuk fungsi g bundaran f dibaca dengan fungsi g bundaran f, di mana yang kita kerjakan dulu adalah fungsi f. Selanjutnya baru fungsi g. Oke. Contoh, misalkan ada sebuah fungsi f sama g, f bundaran gx sama kayak sebelumnya ya. Kalau ada model soalnya f bundaran g, berarti fungsi g yang dimasukkan ke dalam fungsi f. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa ditulis f bundaran g x. Berarti penulisannya itu seperti ini ya, nanti f dibuka kurung, g buka kurung lagi, nilai x tutup kurung 2. Contoh ya, langsung saja ke contoh. Diberikan dua buah fungsi yang masing-masing f(x) dan g(x) berturut-turut, yaitu nilai f(x)-nya adalah 3x ditambah 2. Sedangkan fungsi g(x)-nya 2 dikurang x. Ditanya f bundaran gx. Nah, bagaimana caranya? Kalau f bundaran gx, pertama masukkan nilai gx-nya ke fungsi fx. Berarti kan f bundaran gx, kita tulis dulu f buka kurung, di dalamnya kan gx. Berarti kita tulis lagi f, kita ganti nilai gx-nya yang tadi ke soal yang diminta. Oke. Nilai g yang diketahui, nilai gx-nya adalah 2x nilai x-nya, nilai gx-nya 2 dikurang x. Langsung saja, berarti f buka kurung, gx-nya kan kita ketahui nilainya 2 dikurang x. Selanjutnya kita lihat fungsi f. Fungsi f itu 3x ditambah 2. Maka kita ganti nilai x-nya, yang setiap ada nilai x dalam fx itu kita ganti nilainya dengan 2 dikurang x. Berarti yang di fx kan x-nya cuma 1 ya, di samping 3. Kita ganti x yang ini menjadi 2 dikurang x. Berarti 3 dikali 2 dikurang x ditambah 2. Ingat ya, yang kita ganti nilai x-nya menjadi fungsi gx. Jadi, udah selesai sampai di sini. Langsung saja, maka kita kalikan saja. 3 dikali 2, 6. 3 dikali min x adalah min 3x ditambah 2. Jadi kita keluarkan dulu yang pertama,
angka yang memiliki variabel X, berarti min 3X ditambah 6 ditambah 2 ada 8. Oke, berarti nilai F bundaran Gx dari dua fungsi di atas nilainya adalah min 3X tambah 8. Oke, coba selanjutnya. Selanjutnya, misal soalnya seperti ini. Jika ada sebuah fungsi fx itu nilainya x kuadrat dan fungsi gx nilainya tuh x dikurang 1, ditanya fx, maka nilai f bundaran gx pertama kita tulis f dulu, lalu di dalam kurung nilai fungsi gx, maka kita ganti gx nya menjadi fungsi yang diketahui. Gx diketahui x kurang 1, berarti x dikurang 1. Selanjutnya kita lihat fungsi f. F nya kan x pangkat 2, diketahui nilai f adalah x pangkat 2. Kita rubah nilai x nya itu menjadi x dikurang 1 pangkat 2. Oke, maka x dikurang 1 dipangkat 2 kan hasilnya adalah 2. X kuadrat dikurang 2x dikurang ditambah 1. Ya, x dikurang 1 dipangkat 2 kan ini kan maksudnya x dikali x dikali min 1 dikali x, min 1 dikali min 1, hasilnya ini. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya tuh dirubah? Diketahui fungsi fx-nya x kuadrat, fungsi gx-nya x kurang 1, tapi yang ditanya f bundaran g nilai x-nya itu 1. Maka caranya juga sama seperti ini. Kita cari dulu pelan-pelan f gx, udah ketahui nilai f bundaran gx-nya segini. Lalu kakak salin deh di sini biar jelas ya. Setelah itu kita cari f bundaran g di mana nilai x-nya diganti dengan angka 1 kali angka 1. Maka tiap fungsi yang ada variabel x-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti kalau x kuadrat berarti 1. X kuadrat berarti x-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti menjadi 1 kuadrat dikurang. Berarti kalau 2x, x-nya diganti 1 berarti 2 dikali 1 ditambah, karena 1 tidak ada variabel x yang mengikutinya, berarti kita tulis 1 saja. Setelah itu udah kita ganti semua variabel x menjadi angka 1. Selanjutnya kita jumlahkan saja. 1 pangkat 2 berarti 1 dikali 1 adalah 1 dikurang 2 dikali 1 2 ditambah 1. Maka hasilnya min 2. Bagaimana kalau soalnya kita ganti? Tadi kan yang ditanyakan f bundaran g. Bagaimana kalau soalnya yang ditanya itu g bundaran f? Kita balik. Tadi f-nya di awal, sekarang g-nya yang di awal.
fungsinya tetap ya, nilainya sama. Fungsinya fx-nya itu nilainya x kuadrat dan fungsi gx-nya itu x kurang 1. Maka G bundaran fx sama dengan, kita tulis G dulu, di dalam kurungnya nilai fx. Selanjutnya caranya sama aja sih sama yang pertama, yang f bundaran G, hanya saja yang ini ditanya G bundaran F. Berarti kalau G bundaran F yang awalnya huruf G, di dalam kurungnya F. Berarti G, nilai fungsi fx-nya kita masukkan. Kita rubah angkanya seperti yang soal ketahui. Fx-nya adalah, yang diketahui adalah x kuadrat. Sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya kita lihat gx. Gx kan nilainya x dikurang 1. Berarti kita rubah yang ada variabel x-nya, kita rubah menjadi x kuadrat. Berarti kalau x dikurang 1, x-nya kita ganti jadi x kuadrat dikurang 1. Jadi hasilnya adalah x dikurang 1. Setelah kita dapat nilai G bundaran fx, nilainya segini ya. Lalu yang ditanya G bundaran fx, x-nya diganti 1. Pertanyaannya kan G bundaran f1 ya. Berarti G bundaran fx-nya tiap yang ada nilai x diganti dengan angka 1. Berarti x kuadratnya yang ada variabel x-nya kan x kuadrat, kita ganti dengan 1. 1 pangkat 1 berapa? 1 pangkat 1, 1 ya, dikurang 1. Maka hasilnya 1 kurang 1, 0. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Wassalam.